Halo semuanya, selamat datang kembali di Manhwa Reaction Tower of God episode 3 dan 4. Jadi di episode 1 dan 2 kemarin itu bisa dibilang masih permulaan lah ya. Si Bam yang ngejar-ngejar Rachel, terus dia masuk ke dalam tower secara paksa, dan pada akhirnya harus dites oleh Hedon di lantai 1. Dan juga yang pasti jangan lupain Yuri, dimana dia minjemin Black March-nya ke Bam untuk digunakan dalam tes tersebut. Jadi ya seharusnya di episode 3 dan 4 ini ya kita bakal ngeliat Bam pada saat dites. Oke, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Let's go. Nah, di sini kalian bisa ngeliat ya episode 03 di kegelapan. Apa ini? Oke, dialah bintangku. Oh, ini si Bam ya yang dia ngomongin tentang Rachel. Dia mengajariku cara berbicara, memberitahukan padaku tentang dunia luar. Dia mengajarku tentang kehangatan manusia, dan dialah yang memberiku alasan untuk hidup. Oke, ini siapa anjir? Ini si Bam. Rambutnya gondrong banget. Sejak lahir, aku terperangkap dalam kegelapan. Aku belum pernah berbaring beratapkan langit malam. Oh, ini kayaknya waktu Rachel pertama kali ketemu sama Bam. Namun saat dia berbaur dengan kegelapanku, langit di atas sana, jadi bintang-bintang itu. Oke. Menjadi langit malam yang indah. Anjay. Kita balik lagi ke tesnya ya. Oke, dia si Bam ini udah pakai pedang Black March. Nah, kemarin itu di episode 2 akhir itu ngegantungnya nih nyampe adegan ini nih. Mata Bam terbuka. Kau bisa mati. Aku tidak peduli soal itu. Oke. Si Bam megang pedangnya dengan erat. Bagiku ada yang lebih menakutkan dari kematian. Gila ini keren sih. Tower of God. Oke, 03. Oke. Ini bola yang harus dihancurin sama si Bam. Meski aku setuju membiarkannya ke sana, sepertinya ia mustahil lulus dari ujian ini. Ini monster lelenya ya. Lele kulit warna silver. Tapi kenapa burem gini ya? Oke, tadi gue udah refresh dan iya masih burem aja loh gambarnya. Cuman teksnya sih jelas ya. Hei, pemandu rank A, apa kau tahu cara dia bisa menang melawan belut itu? Oh ya, belut, ini tuh belut. Kok gue tadi ngomong lele ya? Dia itu belut bersirik silver. Sejujurnya, perbedaan kekuatannya terpaut terlalu jauh. Kini kita cuma bisa berharap pada keajaiban. Iya, kau juga berpikir begitu ya. Oke, sebenarnya ada satu cara baginya untuk bisa menang melawan belut itu. Satu-satunya cara agar bocah itu bisa lulus ujian ini. Oke. Di sini Bam masih berhadapan dengan si belut. Perbedaan kekuatan di antara mereka berdua begitu besar. Tentu saja, bocah itu akan menghindar bertarung langsung melawan belut itu. Dia akan mencoba untuk kabur dan langsung lari ke arah bola dan meletuskannya. Namun itu mustahil. Dalam Shinshu berkadar setinggi itu, belut bisa bergerak sangat cepat. Bocah itu takkan bisa melarikan diri dari si belut Dalma Shinshu. Dari sebelut dalam Shinshu. Ini kayaknya dalam deh. Kalau dia mau menang, dia harus berusaha untuk tidak kabur. Satu-satunya cara baginya untuk lulus dari ujian ini adalah dengan melawan belut itu. Oke. Si Bam ini ada dua pilihan ya. Pergi langsung hancurin bolanya, atau dia harus melawan belut dulu. Tentu, dia tak bisa melakukannya secara terang-terangan. Ia tak akan pernah bisa mengalahkannya seperti itu. Oke.
Untuk Blood yang lapar, anak muda itu sama sekali bukan lawan. Ia cuma sekedar cemilan. Oh, ini mulutnya nih, nutup. Di sini akhirnya kebuka. Kalau dia tak melawan, Blood itu akan menelannya bulat-bulat. Saat itulah kesempatan untuk melawan datang. Gimana? Setelah Blood itu tanpa ragu menelannya, tusukan Black March ke lidahnya. Oh, jadi emang rencana itu biar di dalam mulutnya baru diserang. Tusukan Black March ke lidahnya dengan tenang dan akurat. Ini mungkin tak akan berhasil dengan senjata lain. Tapi dengan Black March, bocah itu bisa menghasilkan serangan yang cukup kuat untuk sementara merobohkan lawan. Dan saat Blood itu kesakitan, dia bisa lari melewatinya dan meletuskan bolanya. Kalau dia bisa melakukannya, dia bisa melewati ujian ini dan naik ke lantai berikutnya. Oh, ternyata dari semua dialog tadi, itu tuh yang ada di pikirannya si Evan. Tapi aku tak bisa memberitahukan cara ini pada anak itu. Pemandu hanya akan memberikan jalan pada mereka yang mampu melakukannya. Oke, jadi si Evan ini belum bisa nge-spill ya caranya langsung ke si Bam. Karena si Evan itu harus nilai dulu, si Bam ini mampu nggak sih ngelakuinnya. Tapi anak ini tak mampu melakukannya, jadi dia akan gagal. Ya, sebenarnya tak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Cuma orang sinting yang bisa melakukan hal gila seperti itu. Oke? Karena itu, aku tak memberitahukan caranya. Ketimbang mati dengan harapan palsu, lebih baik setelah dia berlari selama berjam-jam dan menyadari batasannya, dia diselamatkan oleh Putri Yuri. Kini larilah. Oke, si Bam masih berhadapan dengan si Blood. Sadarilah batasan dan kelemahanmu, dan lupakanlah keinginanmu untuk menaiki menara ini. Hanya itu satu-satunya caramu untuk selamat. Oke? Kenapa ada tanda tanya? Oh, si Bam kayaknya bakal ngelakuin dengan apa yang dipikirin sama si Evan ya. Dia tidak kabur dari sana. Apa? Dia kenapa? Kenapa cuma berdiri di sana? Apa yang dia lakukan? Oi, kamu. Sedang apa kamu? Apa? Lari dan letuskan bolanya, dasar bodoh. Mengapa dia tidak lari? Apa yang kamu lakukan? Dia diam mematung saking takutnya. Oh, dikira si Bam tuh saking ketakutan jadi diam. Ini suara Bloodnya ya. Hei kau, cepat lari. Tidak. Ternyata, apa kamu gila? Hei kamu. Dia berniat masuk ke dalam tubuh si Blood. Oh, oke. Apa? Dia mengetahuinya, tahu cara untuk menang. Apa dia bisa melakukannya? Oke, si Evan kayak shock. Dia hilang. Si Yuri yang kebingungan, sedangkan si Evan ini kayak tahu apa yang mau dilakuin sama si Bam. Astaga, apa dia sudah gila? Sial, aku harus mengeluarkannya. Oh, ditahan nih sama Evan nih. Jangan, Putri. Jangan Putri, jangan. Memang seperti itulah caranya mengalahkannya. Langsung si Yuri kayak, gimana? Apa? Itulah cara supaya dia bisa menang. Oke. Apa-apaan kau? Maksudmu dimakan itu caranya untuk bisa menang, Oh, udah mulai keluar darah nih dari mulut si Blood. Kayak kaget si Blood juga. Bukan begitu. Bukan apanya. Lihat itu. Oke. Oh, beneran ditusuk sampai akhirnya si Blood tuh buka mulutnya lagi. Dia berhasil keluar. Dia menusuknya dari dalam. Oke, Bam.
Benar. Let's go. Menghadapinya tanpa perlawanan, itulah cara untuk melewati ujian ini. Tapi untuk itu, dia harus berkonsentrasi dan menilai situasi secara cepat. Dan harus bernyali. Itulah tujuan ujian ini. Benar, Tuan Hedon? Mungkin begitu. Evan, mengapa tadi kau tak mengatakannya? Karena itu tak terlalu berguna biasanya. Seringkali, meski seseorang mampu memikirkan apa yang harus ia lakukan, belum tentu mereka dapat melakukannya. Keberanian dan kebulatan tekad tak bisa muncul dengan mudah. Anjir, ini kata-katanya sih keren banget ya. Serius, ini menurut gua dialog yang ini keren banget coy. Ini si Bang udah ngancang-ngancang buat ngancurin ininya nih, bolanya. Keberanian dibangun atas kepercayaan diri yang didapat dari latihan terus-menerus. Tapi apa yang dia miliki sama sekali tak mirip dengan keberanian maupun keteguhan hati. Rasa takut kehilangan orang yang dicarinya. Udah nusuk nih Black March-nya. Menelan semua ketakutan atas hal yang lain. Anjay, anak ini sudah gila. Kayak tersenyum gitu ya si Hedon. Benar, berhasil ditusuk dong. Tak terjadi apa-apa. What? Semuanya kebingungan. Bolanya tidak meletus. Bola itu kenapa tidak meletus? Bahkan si Yuri pun bingung. Hey Hedon, bola apa itu? Kenapa tidak meletus? Sus. Sudah gila ya. Ada bola yang tak meletus setelah ditusuk Black March. Aku baru tahu soal itu. Ya, mungkin bola itu dibuat dari bahan yang bagus, menyeringai. Oh my god, apa rencana si Hedon? Tower of God bersambung. Waduh, sumpah ini episode 3 kok gak berasa ya? Swear dah. Sumpah gua gak nyadar kalau di pas yang episode 3 itu kamera gua nih nge-freeze. Tapi untungnya suara gua tuh masih bisa kedengeran. Jadi ya udah nggak apa-apa kali ya. Yang penting suara gua masih ada untuk di yang episode 3. Oke, sekarang kita langsung masuk ke episode 4 aja. Let's go. Oke, kita udah ada di episode 4 dan adegan pertamanya waktu Bam lagi nusuk si bola itunya, bola hitam-hitamnya. Oke, si Bam nusuk. Bahkan dengan sekuat tenaga tuh, dia bahkan sampai pakai kaki-kakinya. Bolanya tak bisa kugerakkan. Ada bola yang tahan serangan Black March. Bahkan aku pun baru kali ini melihatnya. Bolanya kenapa? Salah, harusnya dari sini dulu ya, baru yang ini. Ya, mungkin bola itu terbuat dari bahan yang bagus. Bahan yang bagus? Kau main-main ya? Jadi sejak awal kau ingin dia gagal ujiannya, bukan? Linci keparat. Hentikan ujiannya sekarang juga. Maaf, itu tak bisa kulakukan. Sekali ujiannya dimulai, hanya bisa diakhiri saat pesertanya menyerah. Oke. Si Iba mau pakai goloknya. Sialan. Hei bocah, menyerahlah sekarang. Telang, kau takkan bisa lulus ujian ini. Nggak tembus ya, walaupun udah pakai tambahan golok. Meletuslah. Hei. Anjir, mukanya di sini garang banget sih Bam ya. Hentikan. Anjir, sampai hancur goloknya. Kleng. Meletuslah sekarang juga. Oke, kumohon. Krak. Kecapean sih Bam. Oke.
Wah, apa nih? Bloodnya ngamuk ya. Keparat sial. Dia terbangun. 04. Oke, let's go. Sialan, aku tak bisa menunggu lagi. Aku harus turun dan memaksanya menyerah. Evan, bantu aku. Oh, ditahan loh sama si Evan. Evan, Putri, tunggulah dulu. Ada hal lain yang bisa dilakukannya dengan Black Mage, bukan? Apa? Evan, maksudmu? Hei bocah, peganglah Black Mage. Bicaralah padanya, mintalah bantuan padanya. Oh iya, kan dibilang kalau senjata seri bulan itu setengah hidup ya. Evan, minta dia untuk menyalakan kekuatannya. Bicara ke Black Mage. Apa maksudmu? Lakukan saja. Kau tak punya banyak waktu. Mau mati ya? Oke, aku paham. Evan, kamu sudah gila. Black Mage tak pernah meledakkan kekuatannya untukku, sang pemiliknya. Dia tak akan mau menunjukkan kekuatannya pada orang asing. Dia juga orang baru. Oh, jadi si Yuri ini belum tahu kekuatan Black Mage yang sesungguhnya, yang full powernya. Black Mage akan melakukannya. Apa? Apa kau yakin? Aku ingat pada ucapanmu. Black Mage punya kepribadian tomboy. Dan itulah sebabnya kau kesulitan mengendalikannya, bukan? Oh, tomboy. Kau bilang bicara padanya pun sulit, apalagi meledakannya. Tapi sekarang itu bisa terjadi. Omong kosong apa itu? Ya, sebagai seorang navigator, perasaanku tajam. Dia bisa melakukannya. Kau juga bisa tahu soal ini, bukan? Aku tak tahu apa tepatnya, tapi ada sesuatu dalam dirimu yang mampu menarik orang lain. Kumohon, tolonglah aku, bantu aku naik ke menara ini. Oke, bloodnya ini udah mulai menyerang Bam. Kumohon, tolonglah aku. Kumohon. Oke. Oh, ini udah deket banget nih. Ini mulut bloodnya. Sialan, ini terlalu sulit untuknya. Aku akan menyelamatkan dia. Oh, si Yuri udah ngeluarin senjata-senjata dia yang lainnya nih. Berhasil. Hah? Apa nih? Cepias. Apa kau sangat ingin naik ke atas? Oh, apakah kau seputus asa itu untuk mencapai puncak menara? Ini siapa cewek? Kau ini Black Mage. Oh, ini roh Black Mage-nya. Karena tadi dibilang tomboy, gua kira bakalan rambut setengah gitu kalau nggak pendek. Emas, batu mulia dan perhiasan, buah ajaib dan keindahan surgawi. Terlebih lagi bisa merasakan kekuasaan dan kejayaan. Jadi, apa yang mendorongmu menaiki menara di antara semua hal tersebut? Tidak, aku masih cuman pengen ketemu Rachel doang. Aku hanya ingin Rachel. Wow, si Black Mage kayak kaget. Hah? Rachel? Apa itu? Itu nama perhiasan atau posisi kekuasaan? Apa dia perempuan tercantik di menara ini? Bukan. Rachel itu adalah temanku. Aku dulu menghabiskan waktu dengannya. Dia tak seindah permata. Dan dia bukanlah perempuan yang paling cantik di dunia. Dia perempuan yang tomboy, yang senang bercanda, terkadang dia berbohong padaku. Tapi dia adalah orang terpenting dalam hidupku. Kalau aku bisa menemukannya, aku tak perlu menaiki menara ini. Kau ini membosankan. Tapi bukan berarti aku tak suka dengan pria seperti itu. Oke, apa yang akan terjadi?
Pertama, kamu ini tipeku. What the heck? Oke, aku akan membantumu cuma untuk kali ini. Pedangnya kayak bercahaya nih di bagian yang tajamnya. Oh, mulai retak juga ya, ada suara nih krak krak krak, mulai retak bolanya. Kekuatan apa ini? Oke, ini si belut masih di belakang dia. Itu kan ledakannya? Sudah kuduga. Apa sungguhkah Black Mage memberikan kekuatannya? Dia tak pernah begitu pada aku. Oke. Anjir, ini keren sih. Mungkinkah cewek-cewek pergi sana? Cowok ini punya what the fuck? Mungkinkah itu diskriminasi gender ya? Aku yakin begitu. Kamu masih muda dan kamu lepas kendali cuma karena dalam genggaman cowok manis, ha? Toh itu hal yang bagus. Aku benar. Soal kenapa Putri Yuri tak akur dengan Black Mage. Oh, ternyata si Black Mage ini lebih milih cowok ya untuk sebagai pengendalinya. Langsung cahaya-cahaya gitu. Klak 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 klak. Tapi bukankah itu agak berbahaya? Benar, bola biasanya tak meletup seperti itu. Jadi bercahaya semuanya coy. Tadinya kan cuma bagian tajamnya doang. Krak. Apa? Hedon, keparat kau. Kau apakan bola itu? Hah? Hei, pergi dari sana sekarang. Hei kau. Hei, oke. Sial. Hei kamu. Hei, tidak. Lah, ngilang. Dia lenyap. Kau, kelinci sial. Kau apakan bolanya? Tidak aku apa-apakan. Aku hanya mengabulkan keinginannya. What? Bocah itu sudah naik. Hedon, sesungguhnya apa yang ada di pikiranmu? Aku cuma menguji mereka yang datang ke menara ini. Aku hanya mempersiapkan sebuah ujian yang senilai dengan keinginan mereka. Inilah takdir administrator menara. Oke. Bukankah kau seharusnya mengikuti dia, Putri Yuri? Tuan Bam membawa Black Mage milikmu. Dasar. Kebiasaanmu itu menyebalkan. Ayo Evan, kita cari dia. Baik Tuan Putri. Kayak tersenyum gitu si Hedon. Oke. Shh. Kau lihat tadi anak itu sudah naik. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Nona, ngomong sama siapa ini? Tower of God. Dasar kelinci sialan, suatu saat kupingnya akan kecabut. Bagaimana caranya menemukan bocah itu lagi? Menyebalkan sekali. Black Mage kabur dan jatuh cinta dengan orang asing. Sebaiknya ku cari atau tidak? Oke, si Evan sedang pikirkan apa? Tidak, hanya saja anak itu. Kenapa dia? Apakah dulu aku seperti dia saat pertama kali kesini? Tidak, kau terlihat berbeda. Astaga, apa kau cuma tertarik dengan wajah seseorang? Tuan Putri, dia juga akan berubah bukan? Apa? Ada begitu banyak hal di menara ini yang belum pernah dia lihat atau rasakan. Akan ada kecantikan yang luar biasa atau kekuatan yang akhirnya akan menarik perhatiannya. Akankah dia terus mengikuti temannya apapun yang terjadi?
Mungkinkah ada gairah yang tak tergoyahkan seperti itu? Aku tak lagi ingat alasanku datang ke menara ini. Oh, oke. Dia akhirnya akan berubah seperti ini kan? Seperti kita semua. Oh, kayaknya tuh orang-orang kan ke menara tuh karena punya suatu tujuan. Tapi selama mereka di menara, entah bagaimana dan kenapa, mereka itu malah jadi mulai terbiasa dengan kondisi mereka yang pada akhirnya ngelupain tujuan dia sendiri. Brengsek, jangan bawa-bawa aku. Apa maksudmu kita? Kita kan partner. Emangnya salah? Jangan terlalu serius, temukan saja keberadaannya. Dia sudah belajar taekwondo ya? Oh, maksudnya ini ya. Bukankah dia akan berada di lantainya Evankel? Lantainya Evankel? Maksudmu lantainya ujian? Ya, undangan biasa akan ke sana dulu saat datang ke menara ini. Lantai ujian adalah tempat para kandidat menguji kualifikasi mereka untuk bisa naik. Jadi kurasa Tuan Hedon mengirimnya ke sana. Lantai ujian. Di sana agak berbahaya. Ayo kita menyusup ke lantai ujian. Kita bawa dia keluar dari sana dan ambil Black March-ku. Tidak, kita dilarang pergi ke sana. Terserah, tunjukkan jalannya, wahai navigator kelas A. Kenapa sih kau tak mau ikuti aku? Oh, lalu Evan? Kau masih sama seperti dulu. Oh, si Yuri ngejawab kegundahan si Evan ya. Paling tidak sama seperti saat aku bertemu denganmu. Kau masih juga pendek, what the heck? Jangan ledek pembawaan rasku. Oh, emang rasnya si Evan kah? Pendek, ras kurcaci gitu maksudnya? Ayo Evan. Lantai 1 Hedon clear. Oke, itu dia untuk episode 4 ya ternyata. Oke, jadi itu dia untuk reaction episode 3 dan 4 dari manhwa Tower of God. Episode 3 dan 4 ini lebih ke arah bagaimana si Bam menyelesaikan ujian dari Hedon. Walaupun selama ujian berlangsung, si Hedon ini kayak melebih-lebihkan ujiannya. Yang dimana harusnya bola hitamnya itu kalau ditusuk sama Black March bakalan langsung hancur, tapi ternyata enggak. Di sini si Hedon malah nyiptain bola tersebutnya itu dengan bahan tertentu. Yang pada akhirnya si Evan itu kayak ngasih wejangan ke Bam kalau si Bam itu harus minta pertolongan dan ngomong sendiri ke Black March. Dan di sini penghuni dari Black March itu seorang wanita. Dan juga alasan kenapa Yuri nggak bisa ngeluarin kekuatan sesungguhnya dari Black March itu karena ya si Black March sendiri itu lebih seneng sama cowok. Singkat cerita, si Bam berhasil menghancurkannya dan dia langsung teleport ke dalam menara oleh si Hedon. Cuman kita masih belum tahu ya kira-kira si Bam ini dikirim ke lantai menara yang mana. Tapi kalau kata Evan sih biasanya orang-orang baru itu bakal berkumpul di lantai ujiannya Evankel atau siapa gitu namanya ya, gue masih nggak inget. Lalu yang terakhir yang paling sus itu Hedon. Setelah semua kejadiannya selesai, dia kayak ngomong sama seseorang. Gue nggak tahu ya apakah manhwanya ini agak beda dengan anime atau sama. Karena kalau sama, ya gue tahu sebenarnya si Hedon ini dia lagi ngomong sama siapa. Di awal banget kan gue udah bilang ya, karena ya Tower of God ini gue dibilang tahu, dibilang nggak tahu ya nggak tahu juga. Gue itu cuma nonton klip-klip doang, dan kebetulan banget gue itu nonton klip dimana si Hedon tuh ngomong sama seseorang yang belum diliatin. Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah ngikutin, dan sampai berjumpa di video Tower of God berikutnya. Bye bye, ciao.